101,3 FM Radio Gelora Sanggam, radionya orang Balangan, frekuensi musik dan informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yanti, dan kali ini pada program baru di Radio Gelora Sanggam, yaitu program Bakisah, Bari Edukasi dan Informasi Kesehatan ya. Dan selamat pagi juga bagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Ulun menyapa Bubuhan Pian, semoga Bubuhan Pian selalu sehat, selalu happy dimanapun berada dan berkegiatan apapun ya, baik yang sedang bekerja, dalam perjalanan, dan selalu menjaga kesehatan di cuaca yang suka berganti-ganti tak terduga ini. Hari ini kita ditemani oleh salah satu tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Datu Kandang Haji Balangan ya. Hampir saja lupa nama rumah sakit kita. Dan kita ditemani oleh salah satu dokter anestesi di rumah sakit tersebut, yaitu Ibu Ayu Juniarti. Bu Ayu, boleh disapa dulu para pendengarnya, Bu? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang juga. Iya siang ya, tadi menyapanya pagi. Mbak Yanti, pertama kali ketemu ya. Bener iya. Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Ayu Juniarti, spesialis anestesiologi dan terapi intensif. Sekarang bertugas di Rumah Sakit Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan. Jadi Bubuhan Balangan yang mau operasi, yang dirawat di ICU pasti akan ketemu sama saya. Iya benar, pasti disapa dulu sama Bu Ayu ya. Iya. Jadi Bu Ayu ini kelahiran 6 Juni 1988 dan sekolahnya 3 jenjang di Banjarmasin nih Bu ya. Iya. Jadi kebetulan saya Mbak Yanti memang asli dari Balangan. Warga daerah nih ya, iya. putri daerah. Saya memang lahir sebenarnya sampai SD itu di Desa Bihara, Kecamatan Awayan, kemudian melanjutkan karena mengikuti jejak saudara dari SD sampai dengan SMA di Kota Banjarmasin. Jadi iya sampai SMA nih, terus berlanjut ke S1 Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang lulusan 2014 Bu ya. Iya. Itu setelah lulus kedokteran itu bekerjanya di mana nih Bu? Iya, saya kebetulan lulus dari Universitas Muhammadiyah Malang di tahun 2014, terus langsung balik ke Balangan karena kebetulan semua keluarga dan orang tua saya di Balangan. Saya langsung bekerja sebagai tenaga kontrak waktu itu di rumah sakit, dulu namanya Rumah Sakit Balangan ya, RSUD Balangan. Terus kebetulan ada penerimaan CPNS di tahun 2014. Kemudian alhamdulillah keterima dari 2014 sampai saya melanjutkan sekolah spesialis. Saya bekerja di RSUD Balangan, kemudian saya melanjutkan sekolah di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dan alhamdulillah sekarang sudah lulus dan kembali ke Balangan untuk mengabdi lagi. Berarti jadi dokter spesialis anestesi udah kurang lebih 5 tahun Bu? Enggak, baru Mbak. Oh baru ya? Karena saya sekolah itu kan di tahun 2020 ya. Oh iya. 2020 saya sekolah kurang lebih 4,5 tahun, melanjutkan spesialis. Sekitar 6 bulan saya baru balik ke sini. Baru balik lagi? Oh iya. Karena kemarin kebetulan sebenarnya udah lulus dari tahun 2024, cuma karena ada gonjang-ganjing di ULM. Iya benar. Masalah akreditasi. Benar banget. Jadi itu jadi penghalang secara administrasi untuk kembali ke Balangan. Oke. Jadi sekarang sudah mengabdi lagi di Kabupaten Balangan Bu ya. Nah mungkin di program Bakisah ini kita akan membahas tentang pentingnya puasa sebelum dilakukan pembiusan Bu ya. Nah, sebagai dokter anestesi, kenapa sih Bu kita harus puasa sebelum dilakukan pembiusan itu Bu? Terus untuk operasi-operasi seperti apa aja sih yang harus dilakukan puasa ini? Oke, sebenarnya mungkin sebagian orang udah pada tahu
karena zamannya sekarang zaman digital ya Mbak Iya, ya. benar. Nah, jadi saya kembali ke dasarnya dulu, apa sih anestesi, apa sih dibius itu, kayak Iya, gitu kan. Jadi sebenarnya anestesi atau pembiusan itu adalah suatu tindakan manipulasi yang kita lakukan kepada seseorang dari keadaan sadar nih menjadi tidak sadarkan diri dalam jangka waktu tertentu. Buat apa? Gunanya untuk pembedahan. Jadi pasien tidak akan merasa sakit, tidak tahu, dia lupa proses yang dilakukan. Iya. Nah, jadi sebenarnya anestesi itu kita memanipulasi. Datang nih pasiennya dengan keadaan sehat, dengan keadaan sadar nih, Benar, bisa benar. ngomong, bisa ngobrol. Tiba-tiba setelah dilakukan pembedahan dia nggak akan sadarkan diri lagi. Nah, itulah pembiusan. Pembiusan pun ada dua. Ada yang secara umum, ada yang secara regional. Nah, dua-duanya mengharuskan kita harus puasa. Kenapa? Kadang pasien juga nanya banyak, kan saya operasinya di kaki dok, saya Iya. operasinya di tangan. Benar-benar. Kenapa saya harus puasa? Iya. Kayak gitu kan Mbak. Jadi sebenarnya banyak persiapan yang kadang kita lupakan. Jadi kalau pasien nih habis ketemu misalnya nih ke dokter bedah, terus kata dokter bedah ada benjolan di tangan, oh ibu besok ibu harus operasi, harus dibuang benjolannya. Nah, sebelum dilakukan pembedahan maka ibu harus dilakukan pembiusan. Iya, Supaya benar-benar. apa? Supaya ibu nggak ngerasa sakit, supaya ibu tenang, supaya ibu di dalam kamar operasi itu lupa apa yang dilakukan, Terjadi, gitu kan. Maka kita harus lakukan pembiusan. Nah, seperti balik lagi, pembiusan, semua pembiusan itu mau dia umum ataupun regional. Regional ini setengah badan. Biasanya kita lakukan pada operasi-operasi SC, operasi-operasi di bawah bagian perut. Jadi untuk apa? Ini bahasa kita, bahasa kedokteran ini safety patient, keamanan untuk pasien. Nah, kenapa? Saat dilakukan manipulasi nih, pasiennya ditidurkan, dikemasukan obat lewat infus, terus pasiennya tertidur, maka kalau dia tidak puasa, lambung yang terisi itu akan kembali ke atas. Jadi bahaya juga bisa ya. dibayangin, misalnya nih nggak puasa nih, baru Benar. habis makan nih, baru habis makan, dimasukin obat, pasiennya tertidur. Nah, terus pasien tertidur, terus dia kan tidak sadarkan diri. Iya, nggak bisa muntah Jadi jadinya. namanya itu adalah reflux. Jadi kembalinya isi lambung itu ke atas. Ke atas ini kemana? Dia kembalinya itu ke bagian atas. Dan resikonya apa? Dia bisa masuk ke paru-paru. Saluran pernapasan akhirnya terganggu. Akhirnya apa? Ada yang namanya penyakit pneumonitis aspirasi. Oh, iya, Dan iya, itu benar. apabila di dalam paru-paru terkena dengan cairan-cairan yang bersifat berbahaya, maka itu sangat mengancam nyawa. Makanya kenapa harus puasa? Karena itu kita bikin pasien nggak sadarkan diri. Jadi tetap harus dipuasakan untuk keamanan pasien sebenarnya. Bagaimana nih kalau misalnya operasinya setengah badan? Kan pasiennya nggak tidur nih. Biasanya kan banyak tuh ibu-ibu yang habis operasi sesar, kan dia memang setengah badan, iya. Nah, jadi kenapa harus dipuasakan juga? Alasannya sama, untuk menghindari terjadinya reflux, aspirasi masuknya cairan lambung ke dalam paru-paru. Nah, kenapa? Kok dia kan dok, dia operasinya cuma setengah badan nih, kayak gitu kan Mbak. Sebenarnya jika operasi setengah badannya gagal, kita kondisi tubuh manusia itu beda-beda. Iya, Yang pertama, benar-benar. kita bukan robot, jadi tidak bisa disamakan satu sama lain. Mungkin nanti di Mbak Yanti berhasil nih, di pasien yang lain nggak belum berhasil. tentu ya. Belum tentu. Kenapa? Karena kondisinya balik lagi beda-beda, kayak gitu kan. Obat juga bekerjanya beda-beda. Benar. Jika pembiusan setengah badan kita gagal, maka kita akan pilih pembiusan umum. Jadi full ya. Iya, full. Jadi atau misalnya nih
operasi sesarnya lama. Karena pembiusan setengah badan dia cuma bisa 2 sampai dengan 2,5 jam. Setelah itu efek obat biusnya akan hilang. Berhenti, iya. Maka pasien akan merasakan sakit. Kita nggak mungkin bangunkan untuk menyuntik tulang punggung belakangnya lagi. Iya. Pasti akan kita change, kita ganti di pertengahan operasi jadi pembiusan total. Jadi mau apapun pembiusannya, tetap pasien diwajibkan untuk operasi. Ini dalam konteks operasi terjadwal. Gitu. Oke, ini cukup menarik banget ini pembahasannya ini. Satu tema pembahasan anestesia ya udah panjang banget dan menarik banget. Dan sebenarnya masih banyak lagi persiapan. Kita nyebutnya persiapan preoperasi. Sebenarnya apapun, kalau sudah apapun tindakan kedokteran, mau itu cuma pasang infus, semua pasti ada risikonya. Namanya risiko kan bisa terjadi, bisa enggak. Tapi kita wajib menjelaskan, wajib melakukan preventif, pencegahan supaya tidak terjadi apa-apa, supaya pasien tuh masuk kamar operasi senyum, pulangnya pun senyum juga. Pulangnya lupa. Oke, kita akan lanjut Bu. Ini terlalu seru nih ternyata pembahasannya ya terkait anestesi ini. Dalam banget ilmunya, kayaknya nggak habis nih 2 SKS. Apa namanya, manipulasi kesadaran ya bahasanya ya? Saya sih nyebutnya gitu, biar keren banget ya. Saya selalu menjelaskan ke pasien karena kadang pasien melupakan tentang pembiusan. Mereka tahunya cuma operasi. Saya mau dioperasi. Tapi mereka melupakan tentang sebelum dilakukan operasi ternyata mereka dibius. Dan karena dokter anestesi itu tidak ada di daftar poliklinik. Benar-benar nggak ada sih, masuknya di ruang operasi aja ketemunya. Nanti ketemunya itu di ruang operasi. Iya, langsung. Nah, kenapa akan ada jadi pertanyaan ini untuk operasi terjadwal? Nanti beda lagi dengan operasi emergensi. Oke, kita lanjutkan nanti setelah break satu ini Bu ya. Seru banget pembahasannya nih. Oke, para pendengar, ini udah baru pertama aja udah terhipnotis sama suara dan sama edukasinya Ibu Ayu nih ya. Luar biasa. Kita akan lanjut lagi ke pembahasan yang lebih intim, lebih rinci lah ya bahasanya ya, lebih detail terkait anestesi ini. Dan stay tune di Radio Gelora Sanggam, radionya orang Balangan, frekuensi musik dan informatif. FM Radio Gelora Sanggam, radionya orang Balangan, frekuensi musik dan informatif. Oke, para pendengar semuanya yang ada di Balangan dan sekitarnya, kita kembali lagi pada program Bakisah, Bari Edukasi Informasi Kesehatan, dan kita masih ditemani oleh dokter spesialis anestesi Ibu Ayu Juniarti, dan kita masih membahas tentang pentingnya puasa sebelum dilakukan pembiusan. Tadi satu segmen udah menarik banget, kita mengenal apa itu anestesi, dan Ibu Ayu menyebutnya sebagai manipulasi kesadaran sebelum pasien dioperasi ya. Jadi benar-benar peran anestesi ini sangat penting waktu operasi agar pasien itu tidak merasakan sakit. Karena ya kita kalau misalnya luka aja sering sakit, apalagi kalau dibedah kan, kalau tanpa anestesi nggak kebayang gimana sakitnya. Nggak boleh juga kayaknya dioperasi dalam keadaan sadar Bu ya. Iya, trauma pasiennya. Terus juga kesakitan yang terlalu parah itu juga berbahaya kan buat pasien. Benar-benar, itu bisa menyebabkan meninggal juga kayaknya ya. Iya. Rawan juga dioperasi, rawan nggak dioperasi tambah rawan. Oke, nah tadi kan Ibu bilang ya, harus puasa dan itu di segala jenis operasi, termasuk bahkan kalau operasi itu cuma di tangan aja gitu kan, kalau operasi cuma di kaki aja gitu. Nah, kenapa iya benar sih Ulun jadi bertanya-tanya juga nih, kalau kita operasi tangan sebenarnya kan tangan aja nih yang dioperasi, nggak masuk ke apa sih istilahnya ya, nggak ada kalau menurut ulun orang yang awam ya, nggak ada sih potensi berbahaya ke badan di dalam tubuh ini, karena tangan aja kan
kita luka tangan aja biasa aja ibaratnya kayak gitu. Nah, kenapa harus ada puasa tadi nih Bu? Iya, jadi dimanapun letak operasinya, letak pembedahan yang dilakukan, pada prinsipnya tetap harus dilakukan tetap harus dilakukan puasa. Selama konteksnya selama operasi yang dilakukan itu adalah elektif, terencana. Kalau kita ngomongnya operasi emergensi, kita tidak mungkin kan menunda dilakukan operasi hanya untuk puasa. Itu beda case lagi. Jadi kenapa misalnya nih Mbak Yanti ada luka atau ada benjolan di tangan juga harus puasa, padahal kan jauh nih dari saluran pencernaan. Iya, dari lambung jauh banget. Iya, kalau operasi di tangan berarti kan Mbak Yanti tetap harus dibius kan. Iya sih. Iya kan? Dibius berarti kan apa? Kembali lagi, saya memanipulasi kesadaran Mbak Yanti. Jadi Mbak Yanti harus saya tidurkan. Kalau Mbak Yanti tidur, berarti Mbak Yanti tidak sadar. Setelah obat itu dimasukkan lewat infus, maka Mbak Yanti itu tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Mau Mbaknya mau muntah, atau Mbaknya itu menggigil, itu tidak tahu sama sekali. Jadi apa yang kita hindari? Yang kita hindari adalah lambung yang penuh saat pasien ditidurkan itu bisa terjadi muntah. Benar-benar paham. Dan kembali lagi, muntahan yang keluar dari lambung dia bersifat asam. Dan itu akan masuk sebagian akan masuk ke paru-paru. Saat itu masuk ke paru-paru maka akan mempengaruhi pernapasan. Napasnya akan sesak, malah akan terjadi infeksi di daerah paru-paru. Itu yang kita hindari. Jadi saat Mbak puasa berarti lambung udah kosong. Saat Mbak tidur, walaupun terjadi muntahan, itu bukan muntahan yang berasal dari makanan, dari cairan yang istilahnya itu tidak berbahaya dan kemungkinan besar tidak akan terjadi muntahan karena kosong lambungnya. Karena kan saat kita makan, makanan, minuman yang kita makan itu akan ditampung dulu nih di lambung sebelum ke usus. Berarti kalau misalnya bedah tangan atau bedah kaki aja nih, kayak misalnya jempol atau bagian-bagian tertentu lah ya, itu yang dibius bukan tangannya aja ya? Jadi sebenarnya kembali lagi, anestesi itu banyak macamnya. Apapun itu, mau misalnya nih, namanya ada kita blok, kita lakukan, saya suntik di bagian saraf-saraf tertentu di yang menghentikan jadi dia nggak terasa sakit, pasien masih dalam keadaan sadar, iya kan? Iya benar. Kan? Tetap kenapa harus puasa juga saat bloknya itu gagal. Kembali lagi saat misalnya nih udah saya blok nih, sudah saya suntik, ternyata pas dilakukan irisan pertama dari dokter bedahnya pasiennya teriak kesakitan. Gagal. Maka saya harus apa? Saya harus tidurkan. Saya lakukan pembiusannya jadi pembiusan total. Maka kalau dia nggak puasa, risikonya akan tambah tinggi. Risiko ke pasiennya. Jadi kalau dia puasa kan apapun bisa kita lakukan. Dalam konteks istilahnya keselamatan pasien jadi nomor 1 buat kita. Wajib sih daripada disalahkan orang. Karena kan kita biasanya kan taunya pasien selamat, harus selamat kayak gitu kan, terus kalau apa-apa malah dokter yang salah. Kan kasihan. Itu perlunya kita ketemu dulu nih. Jadi nanti kalau bubuhan balangan operasi, kalau misalnya udah ketemu sama dokter bedahnya, mau itu bedah umum, bedah obgyn, bedah mulut. Nah, kalau dokter bedahnya bilang, besok kita operasi, nanti dibius ya. Nanti tanyain ketemu sama dokter anestesinya kapan. Biar kita bisa ibu bubuhan balangan bisa tahu nih apa yang dilakukan terhadap dirinya sebelum dilakukan pembedahan. Karena anestesi ini ternyata prosedur utama Bu ya, yang paling utama di ruang operasi ya. Sebelum dilakukan pembedahan. Iya benar, sebelum dilakukan pembedahan ya. Sebenarnya tidak kalah pentingnya juga dengan prosedur pembedahan. Iya benar. Jadi sebelum dilakukan pembedahan maka dilakukan anestesi atau pembiusan. Nah sebelum dilakukan pembiusan maka harus ada persiapan yang kita lakukan. Itu yang penting, persiapan itu menentukan hasil
hasil daripada tindakan pembedahan yang akan dilakukan. Oke. Ulun ada teman kasusnya tuh dia di anestesi separuh mungkin Bu ya, dia sesar kali ya. Jadi dia masih tetap merasakan dinginnya ruang operasi katanya Bu ya Iya. ternyata ya. Jadi sebenarnya untuk ruang operasi yang pertama ada standar dari standarisasi steril untuk ruang operasi. Jadi kan memang suhunya itu udah ada patokannya. Jadi memang tidak bisa diturunkan atau tidak bisa dinaikkan. Jadi dinginnya kamar operasi itu pasti kayak gitu. Benar. Atau dia menggigil kali ya saat itu kali karena ya. saking dinginnya kan. Iya. Terus untuk operasi sesar kita melakukan namanya itu spinal anestesi, spinal, epidural, itu namanya pembiusan setengah badan. Dengan cara apa? Menyuntikkan obat di tulang punggung. Jadi pasiennya itu disuntik di tulang punggung, nanti cairan dari tulang punggung atau cairan dari otaknya akan keluar. Terus benar. Kita akan masukkan obat. Setelah obat masuk, pasien dari daerah perut sampai dengan kaki itu serasa lumpuh. Jadi dia tidak merasa sama sekali. Tapi dari perut ke atas, pasien masih merasa dan dia masih sadar. Tapi waktu dibedah nggak sadar. Nggak sakit. Iya benar nggak sakit karena ya. dia udah nggak merasa. Tapi pasien masih dalam keadaan sadar. Kenapa? Kenapa sih dok nggak ditidurin aja? Kan biasa banyak pasien ketakutan. Iya benar-benar. Temen Lun salah satunya takut dia katanya. Sebenarnya takut dok dioperasi minta ditidurin. Nah saya selalu bilang, yang pertama kita lihat operasi apa yang mau dilakukan. Kalau itu adalah operasi sesar, maka obat-obat pembiusan itu selain berefek ke ibu juga berefek ke janin. Oke, karena ada dua nyawa di situ. Ada dua yang harus diselamatkan. Kenapa pilihannya bius setengah badan? Karena obat-obat yang dimasukkan di spinal anestesi atau epidural itu tidak berpengaruh ke bayi. Dia tidak akan melewatin aliran darah ke plasenta bayi. Jadi tidak aman. Nah, saya selalu bilang nanti ibu, kalau ibu gelisah setelah bayi lahir, ibu akan saya tidurkan. Kenapa? Karena obat yang bikin pasien bisa tertidur itu juga bisa bikin bayi tertidur. Bahayanya. Nah, nanti keluarnya nggak nangis bayinya. Jadi kenapa nggak ditidurkan? Salah satu alasannya adalah tadi untuk safety, untuk keselamatan janin. Dosisnya juga bakal beda kan? Akhirnya dosis dewasa dong. Jadi obat itu kalau kita kasih obat tidur ke pasien sebelum bayi lahir, maka bayinya ketiduran juga. Makanya pilihan pertama untuk pembiusan pada operasi sesar itu adalah bius setengah badan. Nah, kenapa menggigil? Selain cuaca dingin, efek dari obat bius. Iya benar-benar. Iya dia bilang menggigil katanya kan. Jadi efek obat bius itu dia kan bikin lumpuh nih dari perut sampai dengan ke kaki. Ya. Maka saya bilang anestesi itu sebenarnya kita bukan bahasanya sih bukan main-main ya. Kita memanipulasi semua fungsi daripada tubuh. Iya unik banget sih. Salah satunya adalah tensi. Iya benar tensi darahnya tadi ya. Nadi, oksigenasi itu akan termanipulasi dengan obat-obatan. Saat kita masukkan obat, maka tensinya akan turun. Saat tensi akan turun, maka tubuh otomatis itu akan menyelamatkan organ penting dulu. Saat tensi turun kan, tensi turun nih. Nah, otomatis tensi turun itu adalah indikator bahwa darah yang keluar dari jantung itu sedikit. Maka dia akan ngasihnya kemana? Ngasihnya dulu ke jantung, ke otak, ke ginjal, paru-parunya ya. Sedangkan yang kayak kita nyebutnya perifer, yang kayak tangan, kayak kaki itu ada yang prioritas kedua dikasih oleh jantung. Makanya efek yang muncul itu menggigil. Jadi balik lagi kita juga harus belajar cara kerja tubuh, organ tubuh kayaknya Bu ya. Keren banget ilmu Ibu ini. Jadi sebenarnya kalau kita bius pasien itu mikirnya holistic head to toe dari kepala sampai kaki, semua berefek. Makanya memanipulasi karena kita pasien dalam keadaan sadar, pasien dalam keadaan bisa merasa sakit, kita bikin tidak sadar, kita bikin tidak sakit. Iya benar-benar.
proses itu akan mempengaruhi fungsi semua tubuh. Berapa lama biasanya Bu untuk anestesi? Maksudnya sadarnya dia kembali merasakan sakit itu Sebenarnya setelah operasi ini? Iya, jadi balik lagi jenis anestesi yang kita gunain. Kalau misalnya nih saya bius SC atau sesar, maka obat yang saya suntikan di tulang punggung itu dia berefek 2-3 jam. Setelah itu pasien kakinya udah mulai bisa digerakin, kebasnya udah mulai hilang, kemudian udah mulai terasa sakit. Saat dia mulai terasa sakit, baru kita masukkan obat penghilang rasa sakit lain. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya Mbak pasti banyak lihat kok banyak ya artis habis disesar dia bisa jalan. Bener-bener ternyata obatnya kok juga bisa ya. Gitu kan di luar. Kok nggak bisa ya di sini? Sebenarnya bisa, kayak gitu kan bisa aja dilakukan juga di sini. Kok habis disesar 2 jam, 3 jam dia bisa jalan-jalan, bisa ke kamar mandi kayak gitu. Itulah kita pakai painkiller. Jadi setelah efek biusnya habis, langsung kita tambahin obat penghilang rasa sakitnya. Itu bentuknya cara macam-macam. Oh gitu. Ada yang salah satunya di epidural. Oh ya. Epidural itu hampir sama dengan spinal. Jadi dia sama-sama memasukkan obat di tulang punggung, tapi epidural kita menyisakan selang kecil. Jadi saat efeknya udah habis, kita tambahin obatnya lewat selangnya. Saat efeknya udah habis, kita tambahin. Pencabutannya kapan? Setelah dia selesai perawatan? Setelah pencabutannya itu setelah dia mau dipulangkan, jadi kita lepas. Jadi dia nggak, selama proses penyembuhan, maka dia nggak akan terasa sakit. Oke, baik, keren banget. Jadi, nih. Tapi balik lagi ya Mbak Yanti, kalau itu gagal kita bius total, dan kita butuh puasa. Dari ininya ya, dari orang-orang, dari pasien dan keluarganya. Oke, baik para pendengar semuanya, tadi kita udah hampir masuk ke bagian intinya malah itu Bu ya, dari anestesi ya, bahwa memang harus puasa karena membahayakan lambung, takutnya terjadi muntahan. Benar, memang harus wajib puasa. Intinya nurut aja apa kata dokter gitulah ya. Sebenarnya itu udah paling inti kayaknya. Iya, nurut aja. Terus kalau nggak ngerti tanya aja. Benar. Semua ada alasannya kok. Iya sih. Tanya, nurut dan tanya. Kalau bingung tanya aja terus. Oke, para pendengar semuanya, stay tune di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, radionya orang Balangan, frekuensi musik dan informatif. FM Radio Gelora Sanggam, radionya orang Balangan, frekuensi musik dan informatif. Jadi balik lagi kita di program Mbak Kisah, Bari Edukasi Informasi Kesehatan bersama salah satu dokter anestesi yaitu Ibu Ayu Yuniarti dari Rumah Sakit Datu Kandang Haji Balangan. Ya udah lancar loh nyebutnya. Tadi lupa nama rumah sakitnya. Para pendengar semoga masih tetap setia mendengarkan kita ya, karena ternyata untuk anestesi ini luar biasa menarik banget bagi saya pribadi sih, ini menarik banget. Tapi saya harap juga bagi para pendengar ya, apalagi yang mungkin kita nggak tahu ya kedepannya akan berhadapan dengan operasi atau tidak, tapi sebaiknya ini juga didengarkan, dan kalau misalnya ini diinformasikan lah ya ke keluarga-keluarganya tentang anestesi ini, pentingnya anestesi dan pentingnya bertanya kalau tidak tahu, pentingnya juga nurut. Oke, lanjut Bu Ayu ini mungkin boleh disampaikan lebih lanjut Bu terkait anestesi tadi, terus tuh harusnya pasien seperti apa nih Bu untuk menghadapi persiapan anestesi ini tadi Bu, apalagi kan tadi wajib puasa. Nah, ada standar puasanya nggak? Standar puasanya mungkin nggak boleh makan ini atau boleh makan itu, boleh minum ini, boleh Bu sampaikan? Ya, makasih Mbak Yanti. Jadi sebenarnya untuk persiapan menjelang operasi, yang pertama pasiennya harus siap dulu, gitu kan? Mentalnya nggak siap nggak bisa ya? Iya, jadi gimana sih dia siap mental ya, ketemu dulu sama yang ahlinya. Harus ramah juga kayak Bu Ayu ya. Harus ketemu dulu, kita harus ngobrol dulu. Iya. Gitu. Saya harus tahu dulu ibunya punya penyakit apa. Benar. Misalnya punya penyakit kencing manis, darah tinggi. Nah,
selain puasa itu sebenarnya banyak lagi persiapan sebelum dilakukan anestesi atau pembiusan sebelum pembedahan dilakukan. Jadi untuk puasa sebenarnya sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh ASA itu American Society of Anesthesiology, standar untuk puasa yang terencana. Jadi puasa yang pembedahan yang terencana. Jadi pembedahan yang terencana ini adalah pembedahan yang dilakukan terhadap pasien, tapi bisa ditunda dalam waktu lebih dari 24 jam. Misalnya apa? Kayak bedah tadi, kayak operasi-operasi yang tidak mengancam nyawa. Nah, jadi biasanya pasiennya akan masuk 1 hari sebelum operasi. Jadi akan masuk lebih dari 24 jam sebelum operasi. Jadi nanti waktu masuk itu pasien akan dipasang infus dan nanti akan ketemu dokter anestesinya juga untuk evaluasi. Jadi untuk puasa sebenarnya puasa minimal untuk makanan padat. Jadi makanan padat atau susu formula itu adalah 6 jam. 6 jam ya, nggak full 24 jam ternyata ya? Enggak. Kalau 24 jam pasiennya kehausan. Iya, dehidrasi, hipoglikemi, gula darahnya kurang nanti. Maka bahaya itu lagi. akan bahaya lagi, kayak gitu kan. Jadi itu adalah 6 jam untuk makanan padat, kemudian untuk ASI. Nah, kadang juga ada tuh kita dapat pasien usia 1 tahun atau bayi yang baru lahir. Kapan sih terakhir kali boleh memberikan ASI? Itu adalah 2 jam. Kalau ASI itu adalah 4 jam. Maaf. Jadi, karena bayi biasanya 2 jam dikasih ya. Jadi 4 jam itu harapannya ASI itu udah dicerna udah ya. lambung lagi, udah turun ke ususnya. Nah, kemudian untuk air putih yang bening. Air mineral. Air bening yang tidak berwarna itu adalah 2 jam. Boleh berarti ya. Boleh, tapi dengan volume tertentu. Tidak boleh terlalu banyak. Jangan juga mau operasi minum 1 gelas itu juga nggak bisa. Kayak gitu kan ya. Paling enggak itu kurang daripada 100 cc. Sedikit aja ya. Iya. Tapi kalau misalnya tidak harus, misalnya nih pusing nih, ya udah puasa makan dan minum aja 6 jam. Lebih aman kan puasa makan dan minum aja. Benar. Kenapa sih beda-beda nih? Kenapa beda antara air putih? Kenapa beda makanan padat? Kenapa beda dengan ASI? Balik lagi, nanti kan semua itu akan masuk ke lambung. Makanan padat dengan air putih itu dia diabsorpsi atau dia diserap oleh lambung ke ususnya itu akan berbeda. Kalau air putih dia akan cepat. Memang kita harus mengenal organ tubuh tadi ya. Kalau misalnya makanan padat, nasi, roti, dia akan lambat. Apalagi yang berminyak goreng-gorengan, itu akan lambat turun ke ususnya, diserapnya. Maka lambungnya masih akan penuh. Makanya itu terjadi perbedaan. Dan bahayanya lagi, apabila amit-amit misalnya dia muntah saat dilakukan pembiusan dan masuk ke paru-paru, antara air putih dengan makanan padat dan air susu formula itu dia efeknya ke paru-parunya juga akan berbeda. Lebih bahaya mana? Jelas lebih bahaya makanan padat, lebih bahaya cairan yang berwarna daripada air putih. Nah itu kan di kasus ada kasus terencana Bu Tia. Kalau kasus darurat? Nah, kalau kasus darurat nih, misalnya pasien itu datang ke rumah sakit dengan usus buntu. Nah, dia kesakitan kita kan nggak mungkin nih kata dokter bedahnya kita harus operasi cepat nih. Benar. Gitu kan. Gak mungkin kan kita puasakan selama 6 jam, itu tidak mungkin. Maka apa yang kita lakukan? Yang pertama yang dilakukan adalah kita akan kasih obat yang dia fungsinya mempercepat pengosongan lambung dan menurunkan sekresi atau pengeluaran asam lambung. Jadi dipaksa ya? Jadi dia masuk misalnya pasti akan tanya, pasti itu akan ditanya makan minum terakhir kapan. Kalau nggak sadar? Kenapa? Kalau misalnya tidak sadar? Sebelum dilakukan pembiusan kan ketemu ditanya dulu. Iya benar, ini darurat tapi pasien dari awal tidak sadar. Tidak sadar. Maka apa yang dilakukan? Yang pertama tetap harus dikasih tadi karena dia via infus. Infus saya tetap kasih obat. Obat untuk mempercepat
pengosongan lambung dan mengurangi pengeluaran dari asam lambung. Dan yang terakhir saya akan pasang selang NGT. Itu fungsinya? Selang NGT itu adalah selang yang dipasang bisa dari hidung atau dari mulut, tapi dia ujungnya itu berada di lambung. Buat apa? Buat mengeluarkan isi lambung. Jaga-jaga kesana kemari tadi isi lambungnya jadi ya. akan dikeluarkan isi lambungnya dengan pemasangan selang. Tapi itu pas darurat tadi Bu ya, tidak berlaku. Dan yang terakhir yang paling penting adalah edukasi ke keluarga pasien. Benar-benar. Seperti saya bilang tadi, apa semua tindakan kedokteran itu semua ada alasannya. Jadi nggak apa-apa misalnya, kok dipasang selang sih? Kan belum dioperasi. Nah, maka harus ditanyain, kalau dipasang selang itu dia fungsi apa? Mengeluarkan isi daripada lambung. Selain kita kasih obat, tetap selang kita isi. Jangan sampai nih pasiennya itu operasi usus buntu tapi keluar-keluar dia sesak nafas. Iya, bahaya juga Bu. Jadi ya. jangan sampai tindakan yang kita lakukan bukan menyelamatkan tapi malah membahayakan pasien. Tapi ada dampak negatif nggak Bu dari anestesi? Ada apa-apa, ada dampak maksudnya yang bisa, ya sih, apa sih? Kan kadang kalau kayak ibu hamil Bu ya, mereka khawatir ada tiba-tiba kelumpuhan atau seperti apa. Nah, itu apakah dampak dari anestesi sendiri atau mungkin si pasien yang tidak nurut tadi? Sebenarnya kalau kita sebagai contoh ya, balik lagi, semua tindakan kedokteran ada risikonya. Benar. Apapun itu, kayak gitu kan. Jadi kita punya SOP, standar operasional untuk pengerjaan. Itulah patokan kita buat mengerjakan sesuatu tindakan. Apalagi tindakan itu invasif, maksudnya tindakan itu kita memanipulasi tubuh seseorang, ya gitu kan. Jadi sebenarnya sebagai contoh nih, salah satunya tadi misalnya pasiennya SC, kok keluar-keluar dia kakinya nggak bisa digerakin, udah 3 jam lebih nih. Benar. Kenapa? Kayak gitu kan. Jadi itu pun tetap harus dijelaskan. Jadi semua tindakan itu harus ada edukasi sebelum dilakukan dan harus ada persetujuan. Mau itu setuju ataupun menolak itu adalah hak pasien. Tapi pasien dan keluarga itu harus tahu risiko yang bisa terjadi. Nah, kalau misalnya dia lumpuh berarti kemungkinan besar dia terkena saraf medula spinalis waktu menusukkan jarum. Atau tertusuk atau waktu memasukkan jarum terjadi perdarahan. Saya bilang lagi, balik, tubuh orang itu beda-beda. Ada pengenceran darahnya yang cepat. Benar, ada kasus kayak gitu. Pembekuannya lambat. Jadi saat ditusukkan jarum di tubuh, ternyata dia terjadi perdarahan di dalam. Walaupun cairannya keluar, terjadi perdarahan itu akhirnya membuat bengkak dan menekan ke saraf. Nah, penekanan ke saraf itu bisa bikin dia lumpuh si pasien. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana mengatasi? Sebenarnya banyak cara untuk mengatasinya kayak gitu kan ya. Banyak cara, ini tergantung penyebabnya lagi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus cari tahu dulu nih kenapa dia bisa lumpuh. Saat itu kita lakukan pemeriksaan, bisa CT scan, bisa MRI terhadap tulang punggungnya. Habis itu pasiennya kita kasih obat-obatan, fisioterapi untuk membalikan fungsi daripada sarafnya. Oke, jadi memang ada cara ya, balik lagi ke SOP tadi Bu ya. Maka saya bilang kita melakukan, kalau pasien bilang itu lakukan yang terbaik, selalu lakukan yang terbaik. Iya, benar. Karena kita pengen pasien itu adalah aman. Pasien aman dan kita aman juga. Siapa yang pengen main-main juga kan? Jadi semuanya sekarang sesuai SOP, nggak ada lagi yang kita barbar ngelakuinnya. Tiba-tiba aja ya. Nggak ada lagi ngelakuin sesuatu tanpa sepengetahuan pasien. Atau keluarga, nggak ada lagi. Semua harus diedukasi ke pasien. Jadi tidak ada miskomunikasi baik terhadap pasien ataupun keluarganya. Jadi apapun tindakan pembiusan yang dilakukan, semuanya itu dilakukan berdasarkan sepengetahuan pasien dan keluarga. Baik itu risikonya, komplikasi yang terjadi, dan kalau itu terjadi, apa sih yang kita lakukan? Kayak gitu kan, juga harus ditanyain juga. Iya. Oke, baik. Boleh nih Bu, sebagai penutup disampaikan himbauannya mungkin Bu, atau saran nih Bu kepada masyarakat yang akan mungkin calon-calon mau operasi, tapi ya amit-amit ya, sebenarnya kita nggak ingin Bu operasi ini. Saya juga nggak pengen operasi. Orang kita pengen sehat terus.
Tapi kalau sudah di situasi seperti itu nih Bu, mungkin apa sih sebenarnya yang harus yang ingin disampaikan oleh dokter anestesi kepada calon pasiennya? Iya, terima kasih Mbak Yanti. Jadi sebenarnya tidak ada yang pengen sakit, dan saya benar tidak ketemu sama siapapun di kamar operasi ataupun di ICU sebenarnya. Karena kalau ketemu saya, berarti kan harus ada tindakan yang dilakukan. Iya sih, sesuatu yang tidak diinginkan sebenarnya ini. Iya, jadi kalau bisa sih nggak usah ketemu saya. Ya. Ketemunya nanti aja di luar kamar operasi. Iya, sambil ngopi. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan adalah sebenarnya saya cuma pesan bahwa patuhi semua persiapan yang dilakukan sebelum dilakukan pembedahan. Kalaupun misalnya apapun yang kita edukasi ke pasien itu tidak ada sama sekali untuk merugikan pasien. Tidak pengen bikin pasien haus, tidak pengen bikin pasien lapar, tapi kita cuma pengen safety patient. Jadi pengen keselamatan untuk pasien. Jadi prinsipnya adalah pasien masuk kamar operasi senyum, dia keluar kamar operasi pun harus tersenyum juga. Pokoknya nggak tahu apa-apa lah ya. Jangan sampai masuknya senyum, keluar kamar operasi dia tidak sadarkan diri. Kayak gitu kan, kita tidak pengen itu terjadi. Jadi patuhi semuanya. Apabila ada yang tidak seret di hati ataupun mengganjal, itu sangat amat disarankan untuk ditanyain. Gitu ya. Wajib banget ya. Wajib banget. Tidak ada larangan di rumah sakit. Mau itu di kamar operasi, mau itu di poliklinik ataupun di IGD, boleh ditanyain. Pokoknya kepo aja lah ya, karena buat diri sendiri loh. Iya, karena kan yang merasakan diri sendiri kan, kayak gitu. Jadi kita harus tahu, misalnya pasang infus, dok kok infusnya terasa sakit, kenapa? Itu bahkan hal-hal yang lumrah kayak gitu harusnya ditanyakan ya. Jadi kan istilahnya yang dilepasang infus yang disuntik tuh pasien. Jadi kalau dia merasa sakit ya bilang aja ke perawat, ke dokternya, kayak gitu. Jangan sungkan. Pokoknya intinya itu apapun yang dilakukan terhadap diri Anda, terhadap keluarga Anda, apabila Anda merasa tidak nyaman, silahkan ditanyakan karena semua pasti ada alasannya. Iya sih. Dan pesan saya sih yaitu Anda ramah, kami juga akan ramah. Jadi gak usah marah-marah juga, tinggal kayak gitu kan. Ya nggak usah julid-julid ya, nggak usah julid-julid. Jadi istilahnya kan Anda segan, kami juga akan segan. Benar-benar. Nah, kesehatan Indonesia sekarang udah mulai mudah-mudahan menjadi lebih baik. Mau Amin. itu di kota, mau itu di kabupaten, mau itu di desa terpencil. Harapan kita semua terlayani dengan baik dan mendapatkan fasilitas Balangan serasa fasilitas ibu kota lah. Amin. Jadi ini ulun tangkap banget nih Bu Ayu, soal kalau kita ada merasain apa aja di tubuh kita saat perawatan, sebaiknya memang ditanyakan ya. Iya. Jangan merasa itu, oh iya mungkin karena disuntik jadi sakit, nggak usah merasa itu normal ya, walaupun itu sebenarnya normal ya. Walaupun itu normal, karena semuanya kalau habis disuntik itu terasa sakit, tanyain kenapa suntik obat itu sakit, Mbak. Iya, benar-benar. Karena kan harus ditanyakan semuanya. Oh iya, karena obatnya kental. Iya, obatnya bukan karena perawatnya nggak bisa nyuntik ya. Iya, karena obatnya kental. Jadi masuk pembuluh darah itu pasti akan terasa sakit, tapi nanti akan hilang. Itu kan enak kita sebenarnya semua permasalahan kita, saya yakin tuh 80% ada di komunikasi. Komunikasi, benar Bu Ayu.